Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Luar biasa. Bapak Mama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan kita semua dapat dikumpulkan kembali di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang akan menjadi bahagian dalam perenungan kita, tema yang ditentukan oleh Majelis Sinode Gemit untuk kita renungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu setia melayani di tengah kesukaran. Setia melayani di tengah kesukaran. Bapak Mama, saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam pembahasan bagian firman Tuhan kita pada saat ini, saya mempunyai satu video yang akan kita nonton bersama-sama tentang apa itu arti kesetiaan. Cerita ini cerita tentang Tuhan Yesus dengan seorang anak kecil. Pada suatu hari Yesus mendatangi anak itu dan ia memberikan salib untuk dijaga serta diperlihatkan kepada orang-orang. Dia berikan kepada anak tersebut. Dan setelah Yesus pergi, Yesus mengatakan bahwa kamu harus menjaga salib ini dan kelak saya akan datang untuk mengambilnya kembali. Si anak pun, kalau kita lihat bersama, dia tetap berdiri teguh di samping salib itu. Salib itu Bapak Mama saudara-saudari, kalau kita lihat di atas ada anak panah, artinya tentang jalan keselamatan. Jadi setiap hari si anak ini menunggu orang-orang untuk menunjukkan jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Ini ketika angin badai menghempa akan dia, dia terus berusaha untuk tetap teguh dengan tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Dia tetap bertahan, dia tetap memegang dan memeluk akan salib itu agar tidak terjatuh. Hujan pun ia tidak pernah meninggalkan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ketika melihat salju turun pun ia tidak pernah meninggalkannya. Panas terik matahari pun ia tetap berada bersama-sama dengan salib itu. Dan seketika beberapa bulan kemudian angin kencang pun datang. Si anak ini mungkin sudah capek karena sudah lama berdiri di dekat salib itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga ia mempertahankan salib untuk tidak terjatuh. Tetapi karena kelemahan, akhirnya ia terjatuh juga dan salib itu pun terjatuh. Seketika ia terjatuh, ia bersedih, ia menangisi kelemahannya. Tetapi Bapak Mama saudara-saudari, di tengah kelemahannya itu, ia mengingat kembali tentang siapa orang yang memberi dia tugas itu. Dia adalah Yesus Kristus. Seketika ingatan ia kembali kepada siapa pemberi tugas itu, ia kembali bangun. Ia bukan hanya saja bangun untuk berjalan ke tempat yang lain, tetapi kembali mengangkat akan salib yang telah diberikan kepadanya. Seketika itu pun salib itu berdiri dengan kokoh. Ia memeluknya dengan sukacita. Ia merenungi bahwa akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas saya. Dan seketika ia tersenyum dan muncullah Tuhan. Tuhan datang untuk memeluk si anak ini. Karena si anak ini dengan sangat luar biasa menjaga akan tugas yang telah Tuhan berikan kepadanya. Si anak pun merasa senang. Tugas yang selama ini ia lakukan, hasilnya tidak sia-sia. Ia kedatangan orang yang sangat luar biasa,
ya kedatangan Tuhan dan selalu ia nanti-nantikan. Akhirnya ia memeluk akan Tuhan. Setelah itu Bapak, Mama, Saudara-saudari, Yesus datang menjemput akan dia. Bukan hanya saja menjemput, Yesus juga mengajak dia untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Baik, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Video yang tadi kita tonton bersama hendak mengajarkan kepada kita tentang tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita sebagai manusia dalam melakukan segala tugas pelayanan kita, kadang seperti yang terjadi dalam video kita, banyak sekali kesukaran, banyak sekali masalah, penderitaan yang dihadapi. Misalnya seperti tadi, hujan, salju, badai, tapi anak tersebut tetap setia untuk melayani Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Video tadi menggambarkan tentang salib. Salib itu menggambarkan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang siapa itu Tuhan. Ketika Tuhan taruh tugas dalam diri kita, artinya bahwa ia mau dengan tugas itu semua orang kenal akan dirinya. Melalui kita, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain bisa mendapatkan jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari video yang tadi kita belajar bahwa setia saja tidak cukup. Karena yang dibutuhkan setia itu adalah sikap sabar. Kalau kita nonton bersama-sama dalam video tadi, si anak itu memang setia. Tetapi di tengah keadaan seperti itu, hujan, badai, angin kencang, sampai salib yang tadi terjatuh, mungkin kalau kita yang berada di posisi tersebut, sudah kita jalan kasih tinggal sudah. Tapi si anak tersebut mau menunjukkan kepada kita bahwa jika kita sudah mau melayani Tuhan, kita sudah mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, maka kita juga harus bersabar dalam melakukan atau menangani akan setiap penderitaan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabar dan setia haruslah dilakukan bersama-sama. Misalnya seperti ini, dalam sebuah rumah tangga, dalam kehidupan kita, pastinya ada bapak dengan mama. Tentunya kadang itu orang bilang ada sendok dan piring batatoki sedikit. Pasti ada pertikaian sedikit yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi dalam pertikaian itu pasti ada salah satu, baik itu dari mama atau dari bapak, mengambil sikap bersabar dalam artian mengalah. Mengalah agar masalah ini tidak diketahui oleh tetangga, karena repot kalau tetangga tahu tentang kita punya masalah. Selain itu, mengalah karena apa? Mengingat kembali komitmen. Dulu ketika mau ambil mama atau mau ambil bapak, sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia dalam keadaan suka maupun duka. Artinya sabar dan setia itu harus kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang sabar dan setia bukan hal yang gampang seperti kita membalikan telapak tangan. Tidak. Susah untuk melakukannya, namanya sabar dan setia. Di mana Tuhan, Bapak, Mama, Saudara-saudari, kesabaran itu bukan suatu hadiah yang langsung Tuhan turunkan dari langit. Tidak. Kesabaran itu bukan suatu hadiah yang langsung Tuhan turunkan dari langit. Tapi Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang belajar sabar dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lewat penderitaan, lewat kesukaran, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang sabar.
Misalnya dalam rumah tangga, ini sekali lagi dalam rumah tangga. Seorang suami bersabar dengan istrinya yang cerewet. Pasti mama-mama di sini memang biasa orang bilang kodrat, tapi tidak selamanya seperti itu. Itu karena sayang, makanya setiap hari mama-mama harus omong terus. Selanjutnya istri atau mama. Mama juga harus belajar sabar. Sabar mengurus anak-anak, sabar mengurus keluarga, dan di dalam rumah. Selain itu, orang tua, bapak dengan mama juga harus sabar dalam mendidik anak yang tidak patuh begitu. Selain itu, kalau kita sudah dapat kerja, tentunya kita sebagai seorang pegawai atau seorang karyawan, kita harus bersabar dengan tugas yang setiap hari mungkin selalu menumpuk dan menekan akan hidup kita. Bapak, mama, saudari-saudari, sebagai seorang pelayan juga kita juga harus belajar bersabar dan setia untuk melayani Tuhan. Kita hidup dalam lingkungan yang semuanya sudah digital. Jadi apapun yang dilakukan semuanya dengan cepat menyebar di keramaian dan untuk umum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sabar dan setia melayani Tuhan. Sabar itu ilmunya tingkat tinggi. Belajarnya tidak hari ini dan besok tidak lagi. Belajar terus menerus. Ujiannya kadang mendadak. Sabar ini ujiannya kadang mendadak. Itu semua dilakukan untuk membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang dewasa dan pribadi yang sabar serta setia dalam panggilan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang Paulus. Mari kita belajar dari Paulus tentang kesetiaannya. Ia menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa dengan kesabaran dan kesetiaan dalam melayani Tuhan di tengah kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, minggu ini merupakan minggu kedua. Minggu kita merayakan Minggu Sengsara. Kita belajar dari pengalaman iman Paulus. Dalam bacaan kita saat ini, kalau kita baca bersama-sama, dia hendak menjelaskan tentang pelayanan Rasul Paulus. Paulus awalnya, kalau kita tahu sendiri, Paulus itu siapa sih? Kalau kita dulu waktu di sekolah minggu pasti kita pernah dengar tentang cerita Paulus, maupun juga kalau kita ikut kebaktian atau ibadah rumah tangga, kalau ada firman tentang Paulus pasti kita tahu tentang siapa itu Paulus. Paulus itu pada zamannya ia adalah orang yang sangat kejam. Kenapa dikatakan sebagai orang yang sangat kejam? Karena ia membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Ia tidak melihat, ia mendapati siapa saja ia langsung bunuh. Sungguh kejam apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Ia hidup sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kebahagiaannya ia sendiri sesuai dengan duniawi. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Paulus mengalami yang namanya pertobatan. Perjumpaan dengan Allah mengubah hidupnya. Paulus dibaharui menjadi pelayan Allah. Ia menjadi hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran, dan melayani Allah dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-setengah, sepenuh hati. Paulus menasihati jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena kasih karunia itu diberikan Allah itu dengan cuma-cuma. Yang dimana di dalam Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Hutang dosa telah dilunasi dengan darahnya sendiri. Itu untuk jemaat di Korintus dan juga untuk kita semua yang ada pada saat ini. Kita semua telah menerima kasih karunia dari Allah. Itu secara gratis. Oleh karena itu Paulus tidak sekedar mengajak, tidak sekedar menasihati, tetapi ia juga memberi saran. Paulus menunjukkannya melalui teladan hidupnya. Jadi Paulus ini dalam karya pelayanannya, ia tidak hanya saja menasihati akan jemaat, mengingatkan jemaat,
memberikan saran, tetapi ia tunjukkan lewat teladan hidupnya. Ada beberapa teladan yang bisa kita ambil sebagai berikut, yaitu yang pertama, Paulus menjaga dirinya agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Paulus menjaga dirinya agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Yang kedua, Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela sabar menanggung segala sesuatu, ikhlas menerima perlakuan baik ataupun tidak baik, rela menanggung akan dera hidup di penjara. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat teladan yang ditunjukkan oleh Paulus merupakan suatu yang sangat luar biasa. Ketika Paulus ada dalam penjara saja, ia masih menuliskan surat kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Bayangkan ketika kita pada saat itu dalam masalah seperti yang dialami oleh Paulus, kita sedang menderita, tidak usah masuk penjara, menderita saja dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan pikir orang lain. Saya saja ada menderita begini kok, buat apa saya pikir mereka lagi? Tetapi Paulus berbeda dengan kita. Paulus berbeda dengan kita. Dia tidak hanya saja melihat akan penderitaannya, tetapi ia lebih mengutamakan memberikan surat untuk menasihati jemaat di Korintus agar tetap bertahan dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teladan yang ditunjukkan oleh Paulus sangatlah luar biasa, di mana di tengah penderitaan yang ia alami, ia masih bisa mengingat akan orang lain. Kalau kita sudah derita mau ingat orang lain, kayaknya susah itu. Yang ketiga, Paulus menunjukkan integritas seorang pelayan di berbagai sikap dan kondisi. Banyak hal yang Paulus hadapi, namun Paulus tetap sama, tetap menjaga hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan. Kemurahan dalam Roh Kudus dan kasih tanpa ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Ketika dihormati oleh orang, diumpat oleh orang, dipuji, dianggap penipu, bahkan dipercayai juga, Paulus menerimanya dengan sabar. Paulus bukan sekedar sabar, tapi juga bersuka cita. Ia bahkan menguatkan jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan pada masa itu melalui surat-surat yang ia berikan. Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau kita kembali pada konteks saat itu, kenapa surat Korintus, Paulus menulis surat itu harus 2 kali kepada jemaat di Korintus? Karena pada surat 1 Korintus yang telah diberikan kepada orang-orang di Korintus, jemaat di situ sudah mulai menerima akan nabi-nabi palsu. Sehingga untuk tetap menguatkan hati, memberitahukan kepada orang-orang Korintus tentang keberadaan nabi-nabi palsu, maka Paulus menulis surat yang kedua, yaitu yang kita baca pada saat ini tentang 2 Korintus. Menulis surat 2 Korintus untuk mengatakan kepada jemaat di sana tentang siapa Allah yang harus mereka sembah. Bapak, Mama, saudara-saudari, nabi-nabi palsu itu masuk dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mereka merongrong kewibawaan Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus itu adalah penipu. Paulus itu adalah nabi palsu. Mereka ini yang utusan Allah. Sehingga Paulus menulis surat yang kedua kalinya untuk jemaat di Korintus. Bapak, Mama, jemaat di Korintus itu hidup mereka sudah sangat di luar dari kehendak Tuhan. Karena apa? Mereka sudah menyembah, termakan oleh apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Mereka melakukan penyembahan, makanan yang mereka sudah sembah kepada ilah-ilah lain atau allah-allah lain, mereka bawa pulang dan mereka makan itu. Itulah yang hendak disampaikan oleh Paulus, bahwa segala tindakan yang mereka lakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, sadar ada tidak sadar, nabi-nabi palsu itu muncul sudah terlalu banyak di kota Kupang. Pintar-pintarlah kita untuk menilai dan memilah akan hal tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita juga pasti banyak suka duka, penderitaan, kesukaran yang kita alami.
baik itu kesukaran dalam mengerjakan tugas kita sebagai seorang mahasiswa, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, baik itu kesukaran dalam menghadapi setiap penyakit yang kita derita. Tapi kita harus yakin dan percaya di tengah duka yang kita alami saat ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak, mama, saudara-saudari, suka dan duka yang ada dalam kehidupan kita itu tidak melulunya berwarna putih. Pasti ada warna hitam, ada warna merah, kuning di langit yang biru. Artinya bahwa setiap masalah itu pasti akan ada, misalnya ini hari berduka, besok pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kebahagiaan. Selanjutnya kebahagiaan, kesukaran, kebahagiaan, kesukaran. Itulah yang kita jalani ketika kita masih berada di dunia. Kalau kita sudah berada di surga, ya kita hidup aman-aman saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selain tentang warna, ada juga rasa. Suka duka tuh ada di rasa, ada rasa manis, ada rasa pahit, asam, asin, pokoknya semua ada habis. Dia ke permen nano-nano tuh banyak rasanya. Kehidupan kita juga seperti itu, banyak rasa, kadang pahit, kadang manis, dan kadang asin. Dan itu semua yang harus kita lewati dalam kehidupan kita bersama-sama. Tetapi Bapak, Mama, dan saudara-saudari tetap ingat dan percaya bahwa di tengah kesukaran, penderitaan yang kita alami, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi video yang telah kita nonton bersama-sama, bahwa ketika Tuhan datang kembali, kita semua didapatinya masih tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita belajar dari Yesus dan Paulus yang telah menempuh jalan Via Dolorosa dan akhirnya mereka menang. Demikian juga dengan kita. Jika kita melayani Tuhan dengan setia, maka seperti pada hari ini, Minggu Sengsara kedua, atau biasa disebut Minggu Enfokafit. Minggu Enfokafit yang artinya aku berseru dan ia menjawab. Yang artinya aku berseru dan ia menjawab. Artinya bahwa begini Bapak, Mama, jika kita berada dalam kesukaran, kita belajar bersabar dan setia, maka Allah akan mendengar seruan kita dan ia akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Kita yang telah mengalami penyertaannya dapat juga menyaksikannya bagi sesama kita. Tentang bagaimana Tuhan memampukan kita dalam mengatasi segala situasi dalam pelayanan hidup kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang kesukaran, tentunya kita semua yang hadir saat ini pun pasti datang dengan beban kehidupan masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita datang kepada Tuhan, maka pada saatnya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Jadi jangan samakan waktu kita dengan waktu Tuhan. Mari kita tetap menyatakan kehidupan kita kepada Tuhan. Biar yang terjadi itu urusan Tuhan. Asalkan kita semua tetap datang dan mau untuk tetap membawa pergumulan kita, persoalan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setia dan bersabar tidak mudah untuk kita terapkan. Tapi percayalah, siapapun yang sabar dan setia akan mekar seperti bunga, akan indah seperti rembulan, dan akan menakjubkan seperti kupu-kupu. Kiranya firman Tuhan memberkati akan kita. Amin.